Shalom Bapak Ibu kekasih Tuhan Yesus. Sukacita pagi hari ini. Apapun keadaan kita mengucap syukur kalau pagi hari ini kita ada di bait kudusnya. Yang mengucap syukur sorakan haleluya. Sama-sama kita bangkit berdiri. Boleh sambil kita boleh sapa kiri kanan, berkati saling memberikan. Berkat, kamu diberkati, kamu tetap sehat selalu, Tuhan berkati selalu. Kita keluarga besar GBGNR Alamanda, saling memberkati satu dengan yang lain. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Sukacita bersama ada di rumah Tuhan pagi hari ini. Di minggu pertama di bulan November, kita percaya janjinya masih terus bekerja atas setiap hidup kita. Amin. Amin. Mari kita satukan hati, kita masuk ke dalam doa sebelum kita siap-siap memuji dan menyembahnya. Oh ya raya sikiri ya rada ya sikiri di. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kau baik Bapa, Kau baik, sangat baik. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami ada pagi hari ini di rumah-Mu. Kami anak-anak-Mu Tuhan, datang di hadapan-Mu. Semua Tuhan kami Tuhan, sangat mengasihi Tuhan. Kami rindu akan Engkau. Kami rindu aliran sungai-Mu mengalir di dalam kehidupan kami. Kami datang dengan haus dan lapar ya Aba, ya Aba. Biarlah Tuhan bekerja atas kami pagi hari ini. Karena kami percaya Tuhan, kami percaya saat duduk diam di pelataran-Mu, di bait kudus-Mu, kami pulang membawa yang terbaik. Tuhan bicara untuk setiap kami. Kami percaya yang sakit pasti Tuhan sudah jamah dan sembuhkan. Ada kekuatan baru di dalam setiap hati kami yang lemah. Bahkan Tuhan membebat, Tuhan menghibur setiap kami Tuhan yang letih lesu dan berbeban berat ya Aba, ya Aba. Di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih. Mari ucapkan syukur-Mu. Ucapkan syukur-Mu. Ya raya sikiri ya rada, jangan ada yang diam. Katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Kami menyembah-Mu. Ya raya sikiri ya rada ya sikiri ya sikiri. Ya raya sikiri ya sikiri. Kau baik Tuhan, Kau Tuhan yang sangat-sangat baik. Melihat setiap kami pagi hari ini Tuhan, Engkau yang paling tahu Tuhan apa yang kami bawa di hadapan-Mu. Terima kasih, ucapan syukur kami di hadapan-Mu. Sebab Engkau Allah yang setia, Allah yang ajaib. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Ya raya sikiri ada. Bekerjalah Aba, bekerjalah Roh Kudus, bekerjalah Tuhan. Kau baik Tuhan, Kau dahsyat Aba. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Ya raya sikiri ada ya sikiri ini. Ya raya sikiri ada ya sikiri ini. Ya raya sikiri ada ya sikiri ada ya sikiri. Oh, terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Terima kasih Aba. Kau layakkan kami Tuhan. Kau kuduskan kami, Kau basuh kami dengan darah-Mu. Bahkan pagi hari ini Tuhan, kami boleh sehidangan dengan Engkau di dalam perjamuan kudus. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami percaya setiap kami yang datang di hadapan-Mu pagi hari ini tidak akan pulang dengan sama Tuhan. Kami membawa berkas-berkas yang Tuhan taruh di dalam hati dan pikiran kami. Kami menjadi berkat, kami menjadi kuat, kami menjadi sehat, kami menjadi Tuhan garam dan terang Tuhan taruh di mana kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, bagi anak cucu kami, keluarga kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami mengucap syukur. Kita semua yang siap sama-sama menyenangkan hati Tuhan kita, sama-sama katakan amin. Sorakan haleluya.
Silakan duduk kekasih Tuhan, tetap dalam hadirat Tuhan. Kita mulai menyembah. Oh ya raya sikiri ya dede. Kami datang ya Aba. Kami datang Tuhan. Seperti Tuhan Kau mengurapi kami. Oh ya raya sikiri ya dede. Terima kasih Yesus. Kita angkat pujian ini, sama-sama katakan. Bertiru sarindu
segalanya bagi kami Bapa. Kau segalanya. Kami percaya Tuhan saat ini Kau sedang mengalirkan Tuhan. Mengalirkan air-air kesembuhan. Mengalirkan air-air kasih, kekuatan, berkat-berkat apa yang kami butuhkan. Sebab Tuhan Yesus dahsyat. It's all about you Lord. It's all about you. Semua tentang Yesus. That's why Tuhan, kami pagi hari ini ada di sini karena kami mau menyenangkan hati-Mu Yesus. Semuanya tentang Bapa kami. Terima kasih Bapa. Oh ya
about you, Lord. It's all about you, Jesus. It's all about you. It's all about you. Katakan, it's all about you. It's all about you, Jesus. It's all about you. Yes, Lord. It's all about you. And it's all about you, Jesus. It's all about you. Yes, Lord. Semua tentang Yesus Tuhan. And it's all about you, Jesus. It's all about you. It's all about you. And it's all about you. Yes, it's all about you. It's all about you. And it's all about you, Jesus. It's all about you. It's all about you. And it's all about you, Jesus. It's all about you. Yes, Lord. Hanya tentang Tuhan. Hanya tentang Tuhan Yesus. Kami ada pagi hari ini. Kami mau fokus sama Tuhan. It's all about you, Lord. It's all about you. It's all about you. And it's all about you, Jesus. Jemaat saja katakan, it's all about you. It's all about you. Yes, Lord. Ini anak-anakmu. Oh, berserah sepenuhnya di hadapanmu, Tuhan. It's all about you. It's all about you. And it's all about you, Jesus. It's all about you. It's all about you. And it's all about you, Jesus. Amin, amin, amin. Beri sorak-sorai kemuliaan. Semuanya tentang Tuhan Yesus. Semuanya tentang Bapa kekasih jiwa kita. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami percaya roh-Mu yang dahsyat itu sedang bekerja di dalam nama Tuhan Yesus. Bukan hanya di tempat ini, bukan hanya di gereja ini. Dimanapun Tuhan kami percaya, bahkan sampai ke ujung-ujung bumi. Engkau yang berjanji Tuhan akan memulihkan segala sesuatu di dalam nama Tuhan Yesus. Kami mau bersuka cita, memuji Engkau lebih lagi. Kami mau menari di hadapan-Mu Raja. Terima kasih. Kita semua yang siap menari, menyanyi, memuliakan Tuhan. Sama-sama katakan, amin. Kita percaya Roh Kudus yang dahsyat itu sedang bekerja hari-hari ini. Ya amin, amin. Mari kita angkat pujian ini. Sama-sama kita tepuk tangan di atas kepala kita. Katakan, di seluruh dunia Roh Allah bekerja. Di seluruh dunia seperti Nabi
Masih siap menari buat Tuhan? Woo! Let's go! Ayo! Sekalipun badai ada, kita bersama Tuhan Yesus menghadapi badai. Amin. Jangan pernah takut. Katakan, bila topan keras melanda hidupmu, bila putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan satu-satu hitunglah, amin. Kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitung, amin. Kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih. Katakan lebih keras di hadapannya, kita kalahkan badai dengan iman. Semangat saja, katakan. Bila topan keras melanda hidupmu, bila putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan satu-satu hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih. Hitung berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih. Musik memuji Tuhan. Iya dahsyat. Sekali, bila topan keras melanda hidupmu, bila putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan satu-satu. Kau baik Tuhan, kau niscaya kagum oleh kasih. Berkat menari di hadapannya, Tuhan mari hitunglah. Asik, asik, asik. Kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih. Sekali lagi, berkat Tuhan mari hitunglah, amin. Kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih. Haleluya. Semua sehat, semua kuat, semua sembuh, semua dipulihkan, semua diberkati di dalam nama Tuhan Yesus. Silakan jemaat kekasih Tuhan duduk di dalam hadirat Tuhan. Terima kasih Abah. Terima
Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebentar kita akan mengangkat amplop persembahan. Kita doakan, nanti persembahan boleh diserahkan pada saat meninggalkan tempat ibadah. Oh ya raya sikiri ya rada da 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 da. Terima kasih Bapak yang baik. Kami bersuka cita pagi hari ini Bapak, bahwa Tuhan sudah menyembuhkan kami, Tuhan sudah melawat kami, Tuhan sudah menguatkan kami Bapak. Berkat yang Tuhan berikan pagi hari ini, kami bawa pulang Tuhan, ke keluarga kami, ke komunitas kami, pekerjaan kami, segala beban kami Tuhan, kami taruh di hadapan-Mu. Bapak, tiba saatnya kami boleh memberkati Tuhan, kami mengembalikan apa yang Tuhan berikan bagi kami. Terima kasih Tuhan untuk memberikan pengertian bahwa apa yang kami miliki semuanya adalah miliknya Tuhan. Kami mengembalikannya dengan bersuka cita, kami menabur dengan bersuka cita. Semuanya digunakan untuk pekerjaan rumah-Mu di tempat ini. Dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, kita semua yang diberkati untuk memberkati, sama-sama katakan amin. Kita siapkan hati kita akan diberkati dengan kebenaran firman Tuhan. Oh ya raya sikiri ya rada. Oh ya raya sikiri. Terima kasih Bapak, terima kasih. Pagi hari ini kami mau duduk diam di hadapan-Mu, mendengar Tuhan apa yang mau Tuhan sampaikan kepada kami melalui Bapak Gembala kami. Urapi Bapak Gembala kami Bapak dengan hikmat, dengan wisdom yang daripada Tuhan, untuk menyampaikan isi hati-Mu kepada setiap kami anak-anak-Mu. Juga Tuhan urapi kami semua, tutup bungkus kami Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus. Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku, mampukan ku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, Kau menggenggam tanganku, ingin lebih mengenal pribadi-Mu. Katakan ku terhubung dengan-Mu. Amin. Selalu melekat di hati-Mu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Sama-sama katakan, kasih-Mu layakkan seluruh hidupku. Amin. Mampukan ku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, Kau menggenggam tanganku, ingin lebih mengenal pribadi-Mu. Sekali lagi katakan, kasih-Mu layakkan seluruh hidupku, mampukan ku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, Kau memegang tanganku, ingin lebih mengenal pribadi-Mu. Yesus
Tuhan, terima kasih biar firman-Mu berdaulat dalam hidup kami. Amin. Berkati setiap kami Tuhan. Amin. Apa yang menjadi setiap pergumulan doa kami, apa yang menjadi masalah dalam hidup ini, kami tahu kami punya Allah yang besar. Amin. Kami punya Allah yang dahsyat. Amin. Kami tahu Tuhan, hari-hari ini kami terus harus berjaga-jaga. Bahwa kedatangan Tuhan sudah sangat-sangat dekat. Berkati setiap kami Tuhan, jemaat di tempat ini berlimpah-limpah. Penyertaan Tuhan yang baik, ekonomi mereka baik, keluarga mereka baik, dan kesehatan juga mereka baik Tuhan. Biar setiap firman yang kami dengar hari ini membuat kami menjadi orang yang jauh lebih baik lagi. Menjadi umat yang berkenan di hadapan Tuhan dan menyenangkan hidup ini. Bungkus kami dengan kuasa darah Yesus sehingga tidak ada kuasa jahat, kegelapan yang dapat menyerang balik kami. Karena kami percaya biar ada hadirat Tuhan di tempat ini. Roh Tuhan berbicara sebebas-bebasnya. Kami tahu Tuhan, hamba hanya menjadi alat untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Hamba bukan apa-apa, bungkus dalam kuasa dan naungan Tuhan saja. Terima kasih, biar setiap firman yang kami dengar hari ini akan menjadikan rema dalam hidup ini. Terima kasih, di dalam nama Yesus hamba berdoa dan mengucap syukur. Kita yang diberkati, sama-sama katakan amin. Shalom. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian, apa kabar? Luar biasa, haleluya, anak-anak Tuhan luar biasa. Saya percaya ada perlindungan Tuhan, semuanya baik. Kita sampai di bulan November, sebentar lagi kita meninggalkan tahun 2024 ya, masuk 2025. Kalau melihat perjalanan ini waktu sangat cepat dan saya senang semuanya dalam kondisi baik dan sehat. Haleluya, luar biasa. Bapak Ibu sekalian, saya akan buka ayat pokok kita dalam ibadah ini di Matius 25 ayat 1 sampai ke 13 ya. Bapak Ibu sekalian bisa lihat Matius 25 ayat 1 sampai 13. Ini ayatnya cukup panjang Bapak Ibu sekalian supaya kita bisa belajar apa yang menjadi tuntunan Tuhan hari-hari ini. Kalau melihat perikopnya itu berjudul tentang gadis-gadis bijaksana dan gadis-gadis yang bodoh. Ini waktu itu saya sudah mau sampaikan bahwa saya akan menyampaikan firman tentang hal ini. Yang pertama saya lihat, kita baca, pada waktu itu hal kerajaan sorga, seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. 5 diantaranya bodoh dan 5 bijaksana. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya, tetapi tidak membawa minyak. Yang keempat, sedang gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. 5. Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang-datang juga, mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Pada waktu tengah malam, terdengarlah suara orang berseru, "Mempelai datang, songsonglah dia." Gadis-gadis itu pun bangun semuanya, lalu membereskan pelita mereka. 8. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, "Berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu, sebab pelita kami hampir padam." Tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, "Tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ." Akan tetapi waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu dan mereka telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin. Lalu pintu ditutup. 11. Kemudian datang juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, "Tuan, Tuan, bukakanlah kami pintu." Tetapi ia menjawab, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya." Bapak Ibu sekalian, ini adalah perumpamaan yang Tuhan sendiri ucapkan. Kalau lihat di perikopnya itu semuanya bahwa ini adalah yang Tuhan jelaskan menggunakan perumpamaan tentang perjamuan anak domba. Bapak Ibu sekalian, kalau kita melihat di sini ya, kita tahu bahwa hari-hari ini kita diminta untuk berjaga-jaga. Semua hamba-hamba Tuhan bahkan gereja-gereja menyatakan apa? Bahwa kedatangan Tuhan sudah sangat dekat. Banyak orang yang komplain, "Pak, dari dulu ngomongnya dekat-dekat, kapan sebenarnya?" Saya mau katakan sekali lagi, tidak ada seorang pun yang tahu kapan datangnya hari Tuhan. Ya, ngerti ya Bapak Ibu sekalian?
Walaupun dalam gereja-gereja saat ini kita punya program, seluruh gereja punya program, terutama di GBI, bahwa penyelesaian amanat agung punya target tahun 2033. Yang saya selalu jelaskan. Kenapa 2033? Itu memperingati 2000 tahun Yesus naik ke sorga. Tapi apakah itu Tuhan Yesus turun ke surga kembali, itu kita nggak ada yang tahu. Ya, 2033, kita nggak ada yang tahu. Apakah itu waktunya, kita nggak pernah tahu. Tuhan bisa datang lebih awal nggak? Bisa. Tuhan bisa nggak datang setelahnya itu? Ya bisa. Artinya apa? Tuhan datang bisa nggak dalam beberapa waktu kemudian? Bisa. Anytime Tuhan itu bisa datang. Hari ini yang mau saya sampaikan apa? Kita nggak pernah tahu masanya itu, tapi yang Tuhan mau, Yesus mau, kita ini selalu berjaga-jaga. Artinya apa? Itu Tuhan sendiri kasih contoh. Seorang wanita bijak dan yang bodoh. Yang bijak pergi saja cuma bawa pelita, lupa bawa cadangan minyak. Dan hari ini kalau kita melihat, hari ini kita mau lihat bahwa banyak orang yang selalu beribadah. Mungkin ikut Tuhan sudah puluhan tahun. Tapi hari ini mereka mengalami kelemahan. Mereka mengalami kesulitan dalam hidup. Yang membuat apa? Kerohanian mereka mulai kendor. Benar enggak? Kalau kita lihat dalam dunia ini rasanya, Pak, dunia ini kok semakin sulit sih? Harga-harga mulai naik, semuanya mahal, apa-apa naik. Akhirnya Pak, oleh karena himpitan dunia, akhirnya banyak orang yang tidak melayani Tuhan. Mungkin mereka tidak lagi ke gereja secara rutin. Akhirnya Pak, dalam istilahnya minyak mereka mulai menipis. Bapak, ayo multimedia kita lihat Bapak Ibu sekalian supaya kita mengerti apa yang Tuhan mau hari-hari kita kerjakan. Di situ dikatakan berjaga-jaga. Ya Bapak Ibu sekalian. Ayo kita lihat multimedia tolong. Next, berikutnya. Nah, di sini jelas dikatakan apa? Belakangnya nggak ada ya. Di situ katakan apa? Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu. Aduh, lemes juga semuanya nih. Haleluya. Belum makan kelihatannya. Haleluya. Luar biasa. Apa hari ini masih mikir nanti pulang makan apa? Haleluya. Di otaknya sudah pikiran makan. Kita makan firman dulu ya. Makan rohani kita dipuaskan dulu. Baru nanti jasmani ya. Perut tengah kita urusin ya. Bapak Ibu, kita lihat dikatakan apa? Sekali kata tidak tahu kapan harinya. Next, berikutnya jelaskan apa? Saya sekali cepat. Seperti ini perumpamaan. Di sini dikatakan apa? Tentang gadis bijak dan bodoh. Mengajarkan bagaimana kita bersikap tentang hari-hari ini. Ya, bagaimana kita mengambil keputusan. Kita tuh mau apa? Kita sebagai orang Kristen pengen apa hari-hari ini? Bagaimana kesikap, bagaimana kita bertindak sesuai dengan perumpamaan yang Tuhan kasih. Ngerti ya? Dan ini mendapatkan prinsip bagaimana kita terus menjaga supaya roh kita ini terus nyala-nyala. Api kita ini terus nyala-nyala. Mungkin hari-hari waktu kau bertobat, wow Tuhan aku mau melayani Tuhan. Ya, karena kejenuhan, lama-lama bosen, lama-lama kondisi dunia, berita-berita yang enggak benar, dengeran hoak, dengeran apa-apa, akhirnya gereja hati kita ini lemah. Mungkin bukan karena dunia, mungkin bahkan kecewa dengan gereja. Mungkin gereja kecewa dengan hamba Tuhan, mungkin. Mungkin apapun yang membuat engkau kecewa. Nah, ini hari ini kita melihat bagaimana supaya menjaga api-api kita ini terus menyala-nyala. Bapak Ibu sekalian, enggak gampang loh. Ya, enggak gampang. Api itu bisa redup. Semangat kita bisa kendor oleh karena keadaan dunia. Next, berikutnya apa? Lihat katakan apa? Bagaimana kita hidup benar dalam akhir zaman ini seperti yang dicontohkan dari perumpamaan tadi. Next, kita lihat. Yang pertama, hidup seturut firman Tuhan. Ya, dikatakan di situ apa? Kita harus sebagai pelaku firman, bukan hanya pengamat. Ngerti ya Bapak Ibu sekalian? Saya tahu kita semua sudah rajin ibadah. Kita datang ke gereja secara rutin. Kita tahu bagaimana caranya, bagaimana kita harus berbuat. Ini yang Tuhan mau, bukan hanya tahu. Tapi kita harus jadi pelaku firman itu sendiri. Aku tahu harus begini kok, atau engkau ngamatin orang lain. Kamu harusnya begini-begini ya. Seringkali kita tuh pintar ngajarin orang. Tapi ngajarin diri sendiri itu paling sulit. Kamu harusnya begini-begini-begini. Menurut firman Tuhan begini-begini. Ya mungkin termasuk yang ngomong ini, pengkhotbah kamu ini ya. Pintar ngajarin doang ya.
Tapi kita belajar apa? Saya juga belajar. Saya juga orang hamba Tuhan yang manusia. Lihat nih, saya masih nginjak lantai toh, belum jalannya ngambang begini gitu ya. Saya pun tidak kurang dari kekurangan. Saya pun tidak memiliki kelebihan lebih. Tapi saya percaya Bapak Ibu saudara, kita harus jadi pelaku firman. Setiap firman yang disampaikan itu bukan buat Bapak Ibu, tapi buat saya juga. Itu kayak pedang bermata dua tau. Ya. Kadang-kadang tuh saya sangat berat untuk menyampaikan firman Tuhan kalau saya tidak melakukannya. Seringkali banyak kejadian. Apa yang saya firmankan itu menegur saya sendiri. Benar. Kalau kita lagi berantem di rumah istri, ya biasa ya suami istri berantem, buka jeroan dikit. Kemarin khotbahmu bagus loh, tapi kamu nggak lakuin. Nah, itu kayak menampar diri saya sendiri, ngerti ya? Bener ya? Ya banyak loh Bapak Ibu, kita belajar bagaimana kita menyampaikan firman Tuhan, tapi kita mau belajar juga melakukannya. It's not easy man, tidak mudah. Mungkin pandai untuk mengkhotbahkan, tapi tidak pandai untuk melakukannya. Tapi Bapak Ibu sekalian, kita harus jadi firman Tuhan, seturut apa yang Tuhan mau. Kalau tadi dikatakan bahwa sebagai pelita, firman Tuhan itu sebagai pelita. Sebagai apa? Penerang jalan. Kita ada lagu musiknya, ya lagu yuk, nyanyi yuk. Ya, supaya nggak tegang-tegang begini ya. Kenapa? Firman, pelita. Pelita tuh nyala terang. Jadi sebagai jalan kita. Ayo. Firman. Kita bagi kakiku. Janjimu terang bagi jalan-jalanku. pelita jalan kamu. Jadi Bapak Ibu sekalian, kita belajar untuk bagaimana hidup seturut firman Tuhan. Dikatakan apa di sini ya? Membawa minyak, membawa pelita. Next berikutnya kita lihat. Kalau kita melihat dari kisah ini, pelita sarana penerangan yang tadi saya katakan, bagaimana dia menyambut. Seperti Mazmur 119 ayat 5 yang menyatakan apa? Firman Tuhan adalah pelita bagi kaki dan terang bagi jalan orang percaya. Seperti yang tadi kita lakukan, seperti kita nyanyikan. Setiap hari kamu dengar firman Tuhan. Mungkin hari ini kau dengar firman, setelah keluar mungkin kau lupa. Tapi yang hari ini setiap kali kita mau dengar firman Tuhan, kita menjadi pelaku firman itu sendiri. Ya, setiap kali diminta, oh begini, harus berdoa, ya kita lakukan. Harus baca firman, ya harus kita lakukan. Kalau nggak kita lakukan, ya namanya kita nggak pelaku firman. Bapak Ibu sekalian, kita belajar, ya kita harus baca firman Tuhan supaya kita tahu apa yang Tuhan mau kita kerjakan. Kalau orang bilang, Pak, baca firman Tuhan tuh di Alkitab tuh ngantuk katanya. Ya, yang penting jangan menyerah. Ya, mungkin hari ini kau waktu baca merasa, oh belum dapat apa-apa. Saya bilang, go ahead, terus lakukan.
Karena Tuhan bisa bukakan ayat, bukakan jawaban dari setiap firman yang kamu baca. Dan saya percaya kok, setiap firman tidak akan kembali dengan sia-sia. Setiap hamba Tuhan yang khotbah di sini, mungkin walaupun hamba Tuhan yang sederhana, saya percaya tidak akan kembali dengan sia-sia. Saya kadang-kadang pernah melihat waktu satu orang berkhotbah. Dalam hati saya merasa, wah khotbahnya biasa saja. Menurut saya, maafkan. Tapi ada seorang jemaat terus katakan apa? Wah Pak, saya diberkati Pak dengan khotbah Bapak. Waktu itu saya merasa tertampar. Wow Tuhan, benar ya. Ternyata firman yang keluar sederhana apapun. Ya mungkin ngomongnya pendetanya belepotan. Tapi saya percaya tidak ada yang kembali dengan sia-sia. Ngerti gak? Mungkin bukan buat kamu hari ini. Tapi buat ada sekitarmu. Ada seseorang yang perlu jawaban atas setiap pergumulan doa mereka. Ngerti? Wow, saya melihat ini dahsyat. Ya, yang berikutnya. Bagaimana kita hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Artinya apa? Kita kalau dipimpin Roh Kudus, kita belajar untuk hidup bijaksana. Saya akan bacakan di Efesus 5 ayat 15. Karena itu perhatikan dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini jahat. Artinya apa? Kalau kita dipimpin Roh Kudus, tuh kita minta belajar untuk hidup yang bijaksana. Ya, untuk memperhatikan bagaimana kita hidup. Artinya apa? Hidup ini nggak boleh sembarangan lagi. Hidup ini nggak boleh sembrono lagi. Ya. Kenapa? Kita tidak tahu kapan kita harus pulang. Beberapa waktu yang lalu, saya melihat di TV ada kecelakaan di tol di Semarang, di Pemalang. Mungkin Bapak Ibu tahu, mobilnya tuh baru berhenti di pinggir jalan. Lagi mau bersihin kaca wiper, ditabrak truk dari belakang. Tahu ceritanya? Yang kemarin masuk TV? Oh enggak tahu? Tahu ya? Itu kalau lihat seperti itu, Tuhan, ini mobilnya tuh lagi berhenti di pinggir jalan. Cuma mau bersihin kaca. Wipernya kotor. Di belakang ada truk. Nabrak, lagi parkir di sebelah. Dan mobil itu, saya lihat di TV-nya, di gambarnya tuh hampir separuh mobil itu hilang. Bapak Ibu sekalian, kalau lihat seperti itu, kita nggak pernah tahu kapan kita harus pulang loh. Bener loh. Ini sesuatu yang kadang-kadang, wow Tuhan mengingat kita kembali. Kita ikut berduka untuk mereka yang kehilangan. Tapi dari hal yang lain, kita boleh belajar bahwa hidup ini sangat rentan. Hidup ini perlu diperhatikan bagaimana kamu hidup. Jangan seperti orang bebal, tetapi orang arif. Pergunakan waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Artinya apa? Minyak kita nggak boleh habis. Next berikutnya kita lihat. Kalau lihat ngomong soal minyak, gambaran yang muncul di Alkitab menjelaskan Roh Kudus adalah minyak. Minyak berfungsi sebagai sarana untuk mengurapi, memberi wewenang, otoritas, untuk menyembuhkan dan juga untuk menjaga agar api pelita tetap menyala. Banyak orang yang bilang mengenai minyak itu urapan. Minyak itu adalah roh, minyak itu adalah Roh Kudus. Tapi dari hal lain, minyak membuat supaya pelita itu tetap menyala. Bapak Ibu saya dikatakan apa? Hidup pimpin Roh Kudus akan membuat kita tetap berapi-api meski sedang berada di akhir zaman dalam berbagai kesusahan dan pergumulan. Bapak Ibu sekalian, hari-hari ini kita diminta untuk minyak kita tetap harus menyala. Jangan kendor. Caranya gimana? Baca firman. Jangan tinggalkan ibadah. Ikut persekutuan. Punya komunitas yang baik. Punya lingkungan yang baik. Karena saya tahu lingkungan yang jelek akan merusak kebiasaan yang baik. Ngerti nggak? Cari orang-orang yang hidupnya positif. Ya, sekarang cari yang positif. Dulu zaman COVID jangan positif. Ngerti ya Bapak Ibu? Cari yang, kenapa? Kadang-kadang kita membuat kita down tuh. Kita kumpul dengan orang-orang yang bikin down, benar? Hari yang positif. Yes, saya bisa masa depan. Gereja selalu memberikan hal yang positif. Walaupun kita melihat dunia ke depan, tapi kita percaya ada Tuhan. Gitu yang positif. Lihat, kita lihat, buka di ayat kita, 2 Timotius 3 ayat 1 sampai 5, coba. Kita lihat, supaya kita tahu kondisi hari-hari ini. 2 Timotius, berapa tadi? 2 Timotius 3,
Ayat yang pertama. 2 Timotius, ini apa? Di sini ada. Ketahuilah bahwa hari-hari terakhir ini akan datang masa yang sukar. Berikutnya. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membuat dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih. Tidak memperdulikan agama. Tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, suka marah, tidak suka yang baik, apalagi suka berkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Secara lahiriah, secara badan mereka menjalankan ibadah, tetapi hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu. Bapak Ibu sekalian, kalau kita melihat di hari-hari ke depan, kita akan banyak bertemu orang-orang seperti ini. Kadang-kadang membuat kita lemah. Kadang-kadang membuat kita nggak semangat lagi ibadah. Kita membuat kita meninggalkan Tuhan. Banyak orang-orang yang hari-hari ini, mereka hidupnya tidak sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Dan kondisi ini seringkali membuat kita lemah. Apalagi kalau kita melihat hari ini masih banyak perang. Pak, ini Israel kok belum selesai. Harga emas kok naik. Naik terus loh, 2,2700 sekarang. Jadi sekitar 1,5 juta per gram. Ya, maka nanti akan bisa lebih kalau dolarnya naik. Bapak Ibu sekalian, kita melihat harga-harga mulai naik, kondisi perang. Oleh karena himpitan dunia, akhirnya kita tinggalkan Tuhan. Bapak Ibu sekalian, kita melihat hari-hari ke depan kita harus makin sungguh-sungguh sama Tuhan. Saya percaya supaya minyak kita ada, kita harus penuh dengan Roh Kudus, seperti minyak gitu. Orang yang penuh dengan Roh Kudus bisa dilihat dari buahnya. Dan kita melihat menjelang kedatangan Tuhan yang kedua kali, karakter Kristus harus semakin nampak dalam hidup ini. Bahwa kita semakin serupa dengan Tuhan. Pokoknya sungguh-sungguh. Pada intinya saya mau katakan dengan singkat, lebih sungguh-sungguh. Bukan malah kendor. Waktu untuk ibadah, kasih buat ibadah. Waktu untuk main, ya kasih untuk main. Waktu untuk keluarga, ya kasih buat keluarga. Tapi kamu harus bisa memilah-milah bagiannya Tuhan. Saya percaya Bapak Ibu sekalian, orang jalan ibadah ini sekarang gak lama, betul ya? Orang ibadah waktu itu cuma 1 jam, terus sekarang 1,5 jam. Dengar khotbah berapa kurang lebih? Paling 30-40 menit. Seringkali kita melupa, kita gak ibadah, malah ngurusin yang lain. Saya tahu, ada cari waktu. Ya Bapak Ibu sekalian, kita harus berikan waktu, kita supaya belajar bagaimana kita punya prioritas yang benar sama Tuhan. That's it. Supaya apa? Roh kita itu menyalanya. Kalau baterai itu perlu di-charge. Betul ya? Low bat. Saya kalau pergi dari rumah, saya paling senang kalau baterai saya itu harus 100% di handphone saya. Dan saya mau kalau setiap ada kesempatan, cari colokan saya. Walaupun masih belum jauh, tapi saya pengen kembali 100. Walaupun masih, Pak, ini berapa handphonenya? Masih 50. Saya pengen nyolok. Selalu saya cari colokan. Jadi pengen supaya apa? Posisi saya 100%. Bapak Ibu sekalian, saya nggak tahu tuh, saya punya kesenangan seperti itu. Jadi kalau masih 20-30, wah kok nggak senang gitu loh. Saya pengen tetap 100. Dan saya mau itu juga dalam hidup kita. Seringkali kita melihat bahwa hidup kita ini low bat. Jangan sampai padam. Lama lagi nanti nge-charge-nya. Bener? Bener loh, untuk dari 100 itu lama. Untuk kita bangkit kembali itu nggak cepet loh. Benar Bapak Ibu sekalian. Jadi kita belajar supaya kita tetap dalam kondisi yang baik kapanpun. Standby. Betul nih standby katanya. Anytime kita siap. Yang ketiga, bagaimana kita mau belajar mengenai tadi. Bagaimana kita hidup intim dengan Tuhan. Bapak Ibu sekalian, artinya apa? Kalau namanya intim, itu dikenal Tuhan. Nah ini wanita-wanita bijak dan yang bodoh ini. Bodoh itu dia terlambat karena minyak enggak ada. Dia pergi dulu cari minyak. Tapi selama dia perjalanan cari minyak, ini ingatin. Mempelai datang. Makanya saya bilang apa? Posisi kita jangan sampai low bat, low banget. Waktunya nge-charge, kelamaan. Wanita yang bijak ini apa? Satu, bawa cadangan minyak. Karena pengantinnya nggak datang-datang, pada ngantuk.
Nah ini yang sekarang ini banyak dialami. Kita selalu mendengar Tuhan mau datang. Tapi semua bilang, kapan? Akhirnya orang jenuh dan seperti tadi perumpamaan. Mereka wanitanya ngantuk. Begitu Tuhan datang, minyaknya sudah habis. Harus pergi beli minyak. Dalam waktu perjalanan mereka beli minyak, ternyata pengantinnya datang. Dan itu terlambat. Jadi Bapak Ibu sekalian, hari-hari ini kita boleh belajar sekali lagi. Tuhan datang, kita tidak tahu. Kapan ajal kita nggak tahu. Kapan kita dipanggil Tuhan, kita nggak tahu. Tapi yang saya mau, saya selalu berdoa. Kalau saya dipanggil Tuhan, saya mau dalam iman saya yang tertinggi. Bukan pada masa saya lemah. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, kita belajar untuk terus berjaga-jaga. Kita kenal Tuhan, bagaimana kita hidup intim. Seperti Nuh. Dikatakan di Kejadian 6 ayat 9. Riwayat Nuh. Nuh adalah orang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sejamannya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Karena dia bergaul dengan Allah, dia tahu kapan datangnya air bah tersebut. Dia sudah mempersiapkan kapal besar untuk menyambut datangnya hari Tuhan itu. Pada waktu itu. Ini luar biasa. Juga seperti Henok. Henok adalah orang yang diangkat Tuhan karena dia bergaul dengan Tuhan. Keadaan di dunia ini kadang-kadang membuat kita disibukkan. Urusan dunia, cari duit, disibukkan. Kita lupa untuk kita terus membuat api kita terus menyala. Cari duit ada waktunya. Tapi cari Tuhan, berikan prioritas yang baik. Banyak orang yang bilang, Pak, kalau berdoa ke gereja, buang-buang waktu. Saya mau katakan, kebalik. Kamu ke gereja akan membantu mempercepat proses yang kamu alami. Benar. Karena kau minta tuntunan Tuhan untuk menyelesaikan masalahmu. Kamu gak akan berjalan sendiri. Gak ada waktu Pak, gak ada waktu. Wow, saya kadang kalau gak ada waktu sayang. Padahal Tuhan akan bisa mempersingkat proses yang engkau alami. Seperti Yesaya 40 ayat 31, dikatakan demikian. Tetapi orang-orang yang menantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Seperti tadi lagu. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lemah. Wow, Bapak Ibu sekalian, ayo hari-hari ini saya sebagai hamba Tuhan, gembala Bapak Ibu sekalian, kita harus terus berjaga-jaga. Api kita harus terus menyala-nyala. Terus on fire sama Tuhan. Meninggalkan Tuhan bukan solusi. Kamu akan getting worse, akan lebih buruk keadaanmu. Berikan Tuhan yang terbaik, yaitu hari ini. Next berikutnya. Hari ini, tahun ini kita melihat bagaimana seperti tadi 5 gadis yang bodoh. Tidak dikenal Tuhan. Bahwa mereka tidak memiliki keintiman dengan Tuhan. Dan posisi keadaan membuat mereka akhirnya apa? Melupakan Tuhan. Dan tahun ini, tahun ke depan, kita memasuki tahun yang baru. Berikutnya next silakan. Kita akan memasuki yang namanya tahun PH. Dimulai Oktober 2024 sampai September 2025. Memasuki tahun PH. Berikutnya, menurut kalender Ibrani, tanggal 3 Oktober 2024 dan 23 September 2025, kita sudah memasuki tahun yang baru. 5785, yaitu tahun PH. Kalau kita ngomong 80 adalah P. 5H merupakan angka kelima alfabet Ibrani. PH, P adalah merupakan suatu gambaran mulut. Dan sedangkan 5 adalah kasih karunia. Dan kasih karunia dilihat di sini. 5785. Berarti double grace. Ada kasih karunia yang ganda, yang berlipat akan terjadi dalam hidup kamu. Di tahun yang baru, tahun yang akan menyambut kedatangan Roh Kudus, yang akan membuat setiap umat kita merasa keinginan untuk menerima Roh Tuhan. Bapak Ibu sekalian, kita sudah masuk ke tahun yang baru. Double grace, kasih karunia yang double. Roh pencurahan Roh Kudus akan diberikan buat kamu, supaya minyakmu tetap menyala.
Kalau hari ini kau merasa, Pak, minyakku sudah mulai padam. Minyakku sudah mulai berkurang. Aku enggak seperti dulu lagi. Betul, secara kekuatan jasmani kau tidak seperti dulu. Tubuh ini semakin lemah. Tapi Haya berdoa bahwa roh kita semakin kuat. Tidak ada bisa hindari, namanya usia semakin bertambah. Secara fisik boleh, tapi rohani kita semakin kuat. Ini yang Tuhan mau hari-hari kita lakukan. Kalau engkau orang yang tersebut, kita mau sama-sama kita berdoa. Aku minta Roh Kudus. Aku minta tuntunan Tuhan. Biar firman hamba dengar hari ini membuat saya terus berjaga-jaga. Terus on fire sama Tuhan. Jaga hubungan yang baik dengan Tuhan. Supaya kita dikenal Tuhan. Apa artinya kau melayani Tuhan selama ini? Kalau nanti akhirnya Tuhan bilang, aku tidak kenal kamu. Tapi hari ini, engkau seorang anak Tuhan. Kita mau Tuhan kenal kita, dan kita kenal Tuhan. Kalau kita mau menerima perjamuan kudus, sekali lagi, perjamuan kudus untuk mengingat kembali akan kebaikan Tuhan. Tuhan sudah mati di kayu salib 2000 tahun yang lalu, menebus dosa kita semua. Supaya kita punya keselamatan. Ada janji-janji Tuhan yang ada dalam hidupmu. Engkau akan diberkati Tuhan berlimpah-limpah. Engkau akan dijaga Tuhan, dipelihara di tahun yang baru. Walaupun kondisi ekonomi yang gonjang-ganjing, tapi saya percaya anak-anak Tuhan akan tetap dalam berkat Tuhan. Dalam perlindungan Tuhan, kasih karunia Tuhan. Saya akan berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman ini Tuhan. Kalau kami hari ini kami mendapat firman seperti perumpamaan yang Tuhan sendiri katakan, kami harus berjaga-jaga. Kami mau menjadi perempuan yang bijaksana. Kami mau selalu siap akan minyak kita. Tidak boleh padam kapanpun. Dan semangat kita untuk melayani Tuhan tidak boleh kendor. Karena kami tahu Tuhan datang anytime. Berkati setiap jemaat di tempat ini Tuhan. Kalau mereka roh mereka lemah hari ini. Kalau mereka merasa ditinggalkan. Kalau mereka kecewakan hidup ini. Tuhan lawat, Tuhan tengok. Pulihkan. Sembuhkan dari kekecewaan. Sembuhkan dari sakit hati. Pulihkan dari segala sesuatu yang membuat mereka tidak ikut Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kalau mereka kecewa, pulihkan hatinya. Berikan roh pengampunan. Karena kami hamba percaya Tuhan, berkat melimpah atas hidup mereka. Kalau sebentar kami akan menerima perjamuan kudus. Saya minta pelayan Tuhan untuk maju ke depan. Tengok hatimu. Pulihkan hatimu. Kalau ada ganjelan-ganjelan, lepaskan. Karena tingkap langit akan terbuka untuk memberkati kamu. Tuhan, hamba berdoa untuk roti dan anggur ini. Kiranya roti dan anggur ini boleh mengingat kami kembali Tuhan akan kebaikan Tuhan. Kematian Tuhan 2000 tahun yang lalu. Biar melalui roti dan anggur ini, roh kami boleh kembali menyala-nyala. Karena kami mengingat bahwa kami punya Tuhan yang baik. Tuhan yang memberkati, Tuhan yang menjaga. Melalui roti dan anggur ini, kami boleh punya pengharapan yang baru. Terima kasih. Silakan roti dan anggur dibagikan. Seperti rusa rindu sungaimu jiwaku rindu engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu seperti rusa.
sudah dilayani. Bapak Ibu sekalian, saya undang untuk bangkit berdiri. Mari angkat roti di tangan kita. Pada waktu malam Tuhan Yesus akan diserahkan, Yesus mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Jemaat dikasih Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita memakannya di dalam nama Yesus. Mari kita angkat cawan di tangan kita. Demikian juga dibuatnya dengan cawan sesudah makan dan berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sudah dikasih Tuhan, bukankah cawan yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan kita dengan darah Yesus? Mari kita meminumnya di dalam nama Yesus. Kita ucapkan syukur. Ucapkan syukur. Syarabara syarabara bara. Yarabara bara 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 syantara syarabara bara. Yarabara bara 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 syantara bara bara bara. Terima kasih Bapa. Ya sikiri ya da 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 ya sikiri didi. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur. Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagimu Tuhan. Terima kasih kalau kami boleh sidangan dengan Engkau. Terima kasih tubuh dan darahmu yang tercurah buat hidup ini, memberikan keselamatan. Terima kasih Yesus. Saya Tuhan, biar hari-hari ini kami menjadi murid Tuhan untuk menyelesaikan amanat agung. Terima kasih Yesus, berkati jemaatmu di tempat ini berlimpah-limpah. Penyertaan Tuhan yang baik. Di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Silakan Bapak Ibu sekalian untuk duduk. Saya akan berdoa. Ini adalah di bulan November. Saya akan berdoa untuk yang berulang tahun di bulan November. Apakah ada? Ada bulan November? Wow, silakan Pak. Saya silakan. Siapa lagi maju ke depan? Wah, Kak Jun. Nama kamu Jun kok di November? Jun harusnya Jun. Oh, junior. Polistia. Ayo kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan atas kebaikan Tuhan. Kalau firman kami dengar Tuhan, kami menjadi umat yang baik. Kami berdoa untuk Polistia, buat Jun Tuhan, Pak Erwin Tuhan. Berkati mereka berlimpah-limpah Tuhan. Penyertaan Tuhan yang baik, diberikan kesehatan, panjang umurnya untuk terus dapat melayani Tuhan dimanapun ditempatkan. Dalam keluarganya, keluarga besarnya, dalam lingkungannya, pekerjaan usahanya, semua dilindungi Tuhan. Keluar masuknya dilindungi Tuhan. Tidak ada mara bahaya, sakit, penyakit yang dapat masuk dalam kehidupannya. Terima kasih Yesus, kami percaya pelindungan Tuhan yang baik. Kami serahkan kehidupan anak-anak-Mu ini Tuhan, hanya di dalam nama Yesus dan pelindungan Tuhan. Haleluya. Amin. Selamat ulang tahun. Tuhan Yesus memberkati. Ada lagi yang ulang tahun November?
gereja kita ulang tahun bulan November. Haleluya. Sebelum nanti saya akan serahkan ke panitia ulang tahun. Saya akan berdoa sekali lagi sebelum saya duduk. Saya akan berdoa untuk persembahan perpuluhan. Ini adalah minggu yang pertama. Mungkin Bapak Ibu, Pak, saya belum ada di minggu pertama, minggu yang kedua selanjutnya, tapi saya sudah doakan di awal. Ini adalah menggunakan persembahan yang bertulisan merah. Silakan Bapak Ibu bisa tulis di situ untuk keperluan apa sesuai dengan Bapak Ibu tergerak hatinya untuk menabur di bidang yang mana, ya. Ini salah satu memberikan keleluasan untuk Bapak Ibu untuk menabur sesuai dengan hati dan kerelaan Bapak Ibu sekalian. Perpuluhan adalah milik Tuhan dan yang lainnya adalah sesuai dengan kerelaan hati. Saya akan berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan atas kebaikan Tuhan. Kalau kami diberikan berkat, anugerah boleh sampai hari ini. Kami tidak bisa menghitung kebaikan Tuhan. Tapi kami percaya kami boleh menikmati apa yang Tuhan sediakan. Ekonomi yang baik, keluarga yang baik, usaha pekerjaan yang baik, kesehatan yang baik. Dan kami akan mengembalikan yang menjadi milik Tuhan. Berkati kami berlimpah-limpah. Kembalikan mereka berpuluh kali lipat, beratus kali lipat. Dan kami percaya ada pelindungan Tuhan. Seperti Ishak menabur dan akhirnya bertambah. Benih yang ditaburkan akan bertumbuh. Ada benih yang dimakan, ada benih yang ditabur. Terima kasih Yesus. Karena itu penyertaan Tuhan yang baik. Di dalam nama Yesus kami siap untuk menabur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu sekalian, nanti bisa dimasukkan dalam amplop sebelum Bapak Ibu keluar dari ruangan ini. Atau kalau yang menggunakan QRIS bisa di depan. Silakan, Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan. Semua diberkati dengan kebenaran firman Tuhan. Siap berjaga-jaga. Ayo colek kanan kiri. Stand by. Stand by. Kita semua siap berjaga-jaga. Sebelum kita masuk dalam doa syafaat, mungkin Ketua Panitia ulang tahun gereja kita ada yang mau disampaikan? Oke, shalom, selamat pagi semua. Ya, bulan November ini kita akan merayakan ulang tahun GBI GNR Alamanda yang ke-13, tepatnya di Ibadah Raya 1 dan 2 di tanggal 24 November. Dan sebelum ke pengumuman dana, kita tahu bersama 2 minggu sebelumnya kita sudah melakukan pencarian dana, dan sekarang telah terkumpul dana sebesar 2.150.000 untuk kebutuhan kurang lebih di 7,5 sampai 8 juta. Dan itu akan masih tentatif selama berjalan, tapi dapat dipastikan di minimal 7.500.000 dan maksimal 8 juta. Jadi untuk saat ini kami dari panitia memohon kerelaan dari Bapak Ibu sekalian untuk membantu proses pencarian dana melalui persembahan khusus HUT GBI ke GBI GNR ke-13 melalui amplop persembahan khusus ataupun di QRIS yang tersedia di belakang kursi ataupun di yang ada di belakang bisa di-scan. Dan mungkin untuk mempermudah proses pencatatan bisa dikasih kode ya Cilus ya. Dikasih kode untuk HUT GBI GNR ataupun dikasih nominal 1 di terakhir, misalnya 10.001 atau 20.001 untuk mempermudah proses pencatatan. Kira-kira seperti itu dan terima kasih. Berikut kita saksikan kegiatan gereja sepekan. Shalom Bapak Ibu Jemaat GBI GNR yang terkasih. Berikut kegiatan GBI GNR Alamanda sepekan ke depan. Kami mengundang Opa Oma, Bapak Ibu, Kakak dan Adik untuk hadir dalam ibadah raya yang diadakan 2 kali di jam 8 dan 10 pagi di tempat ini. Dan setiap ibadah akan disertai dengan ibadah sekolah minggu di Balai Warga. Bagi rekan-rekan kaum muda, silakan untuk hadir di ibadah anak muda atau youth yang diadakan setiap hari Minggu jam 12.30. Kami mengundang Opa Oma, Bapak dan Ibu untuk hadir di ibadah UMAS pada hari Rabu jam 10 pagi.
Mari Bapak Ibu yang rindu untuk bertumbuh bersama, memenangkan jiwa, kita bergabung di Community of Love atau KUL yang diadakan setiap hari Kamis dan Jumat jam 7 malam di tempat ini. Dan ada juga saat teduh untuk anak-anak muda di hari Jumat jam 8 malam. Bagi Bapak Ibu yang ingin berdoa bersama, silakan hadir setiap hari Sabtu jam 6 pagi di tempat ini. Bagi jemaat yang rindu didoakan, konseling, baptisan air, penyerahan anak, dan juga mendapat kartu jemaat GBI GNR Alamanda, silahkan menghubungi pelayan jemaat. Untuk Bapak Ibu yang ingin mengikuti ibadah kita secara online, silahkan mengikuti di YouTube channel GBI GNR Alamanda. Dan jangan lupa untuk follow dan subscribe, serta berikan like di sosial media kita. Untuk persembahan perpuluhan, ucapan syukur, dan perawatan gereja, Bapak Ibu dapat memberikan melalui amplop persembahan dan memasukkannya di kotak persembahan, atau dapat juga mentransfer melalui rekening BCA yang tertera di layar, atau juga bisa melalui QRIS dan mesin edisi yang sudah kami sediakan. Demikian kegiatan sepekan GBI GNR Alamanda. Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan, Tuhan Yesus berkati. Mari kita sebelum kita meninggalkan tempat ibadah, kita pulang ke tempat kita masing-masing. Saya undang dengan kasih jemaat, boleh kita bangkit berdiri, kita akan masuk dalam doa. Oh ya raya sikir ya rada da 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 da. Terima kasih Bapa, terima kasih tak habis-habisnya Tuhan kami mengucap syukur sebab Engkau baik, Kau dahsyat, Kau ajaib, Kau luar biasa. Terima kasih Bapa, terima kasih kami percaya Tuhan, kami semua pulang tidak akan pernah sama saat kami datang. Beban kami semua Tuhan telah ambil alih, Tuhan telah hiburkan hati kami, bahkan Tuhan bukakan pintu-pintu yang tadinya kami tidak mengerti, tapi Tuhan singkapkan pagi hari ini di hadapan kami. Kami kuat, kami menang, kami sehat di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih untuk anakmu, hambamu, Bapak Gembala kami Tuhan yang menyampaikan isi hatimu. Terima kasih Bapa, semua firman yang ditabur kami percaya Tuhan semua jatuh di tanah hati kami yang subur, tidak akan pernah kembali dengan sia-sia, membuat kami kuat, menjadi pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan-jalan kami. Kami siap berjaga-jaga Bapa seperti 5 gadis yang bijaksana. Kuatkan kami, penuhi kami dengan hikmat-Mu juga Bapak Gembala kami, tambah-tambahkan hikmat yang daripadamu Tuhan untuk menyertainya, untuk mengembalakan kami di tempat ini menjadi 5 gadis yang bijaksana di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih kami juga menyerahkan Ibu Gembala kami, keluarganya semuanya ke dalam tangan Tuhan yang ajaib. Kau melindungi mereka, Engkau menjagai mereka, kesehatan Tuhan tambah-tambahkan atas keluarga mereka Bapak. Di dalam nama Tuhan Yesus, bahkan pekerjaannya, usahanya, pelayanannya Tuhan, Engkau yang tutup bungkus oleh darah Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih kami mengucap syukur pagi hari ini. Kalau kami boleh memuji menyembah Engkau Tuhan, bahkan kami boleh dilayani oleh pelayan-pelayan-Mu. Kami serahkan Tuhan setiap kami semua pelayan-pelayan-Mu di hadapan-Mu Tuhan. Biar Tuhan perkenanan Tuhan selalu turun atas kami, melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu. Untuk kami boleh Tuhan melayani-Mu Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, kami juga menyerahkan Tuhan hidup kami, jemaat kami sepenuhnya ke dalam tangan-Mu. Anak cucu menantu Tuhan diberkati di dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami percaya di tahun double grace ini Tuhan, kami menerima semua janji-janji Tuhan, terobosan, pintu-pintu yang tertutup dibukakan di dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan terjadi akselerasi, percepatan di dalam kehidupan kami. Apa yang kami doakan Tuhan genapi Tuhan seturut dengan kairos-Mu. Dan kami menanti-nantikan Tuhan dengan bijak di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih kami mengucap syukur. Kami mengangkat tangan kami juga Tuhan untuk pembina rohani kami. Kami memberkati Tuhan Paniko Nyotora Harjo beserta keluarganya, bahkan seluruh penggembalaan Tuhan di GBI Gatot Subroto. Juga gembala Tuhan pembina rohani kami di RN1D Pak Kiki, keluarga besarnya, bahkan seluruh Tuhan gembala-gembala raya, ranting cabang, bahkan sampai kepada gembala kul. Semua kami Tuhan di GBI Gatot Subroto Tuhan, kami melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu pada zaman ini ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan kami akan bangkit menjadi terang Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus, karena Tuhan sudah menetapkan kami sebagai pemenang di dalam nama Tuhan Yesus. Kami mengangkat tangan kami juga Tuhan bagi bangsa dan negara kami, terlebih-lebih untuk tempat tinggal kami Tuhan, Gading Nias
Shalom Gading Nias. Diberkatilah Gading Nias Bapa di dalam nama Tuhan Yesus. Api lawatan Tuhan terjadi atas Gading Nias Bapa di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan hancurkan, Tuhan patahkan segala Tuhan roh-roh, segala kejahatan, segala hal-hal yang bukan datangnya dari Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Gading Nias aman, Gading Nias damai, Gading Nias diberkati di dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan kami serahkan pengelola Tuhan ke dalam tangan Tuhan. Hatinya Tuhan, Engkau yang memberkati mereka Tuhan, sehingga mereka boleh mengelola tempat ini dengan bijak, dengan roh takut akan Tuhan, dan memikirkan kesejahteraan setiap penghuni di tempat ini di dalam nama Tuhan Yesus. Gading Nias aman, Kelapa Gading aman, Jakarta aman di dalam nama Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur Tuhan kalau pemilihan presiden, pemimpin di bangsa kami, Tuhan yang berjaga-jaga sehingga terjadi kedamaian, bahkan pelantikan. Dan saat ini Tuhan kami percaya setiap aparat pemerintahan yang telah dipilih dan ditetapkan, semua bekerja dengan kebenaran firman Tuhan, dengan roh takut akan Tuhan, membawa Indonesia menjadi bangsa yang maju, bangsa yang takut akan Tuhan, bangsa yang dilawat oleh Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Perekonomian di Indonesia Tuhan yang pegang kendali di dalam nama Tuhan Yesus. Dan bahkan Tuhan, setiap apapun proses pergerakan apapun, perpecahan, Tuhan Yesus yang melawat hati mereka Bapa di dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan pilkada serentak Tuhan, Tuhan telah menetapkan pemimpin yang takut akan Tuhan, pemimpin yang berjalan di dalam kebenaran firman Tuhan. Sebab firman-Mu yang berkata bahwa hati raja-raja di tangan Tuhan, dan Tuhan akan mengalirkan kemana Tuhan mau. Kami percaya hati pemimpin di bangsa kami ada di tangan Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami ucap syukur Bapa, Kau dahsyat, Kau ajaib, Kau luar biasa. Kami terima berkat-Mu semua sempurna digenapi di bulan November di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Kami rindu menerima berkat-Mu sebelum kami kembali ke tempat kami masing-masing. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Mari kita angkat tangan kita. Murid-murid Kristus, pulanglah. Terimalah damai sejahtera, Amin. berkat yang berlimpah-limpah daripada Amin. Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus melalui Tuhan Yesus Kristus yang akan memulihkan keadaanmu, Amin. baik ekonomimu, baik Amin. kesehatanmu, dan Amin. keluargamu akan dipulihkan Tuhan. Amin. Dan senantiasa Amin. Tuhan Ya akan Allah, menjaga ya engkau Allah, mulai ya hari Allah. ini dan sampai kedatangan yang kedua kali, bahkan sampai selama-lamanya. Oh, ya Roh Yesus. Kita diberkati, sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.